Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas Liga 1 yang baru aja menyelesaikan putaran pertama. Seluruh tim udah bermain sebanyak 17 kali, dan dengan begitu putaran pertama Liga 1 musim ini, separuh musimnya udah selesai. Dan Borneo sementara jadi juara paruh musim, atau dengan katanya jadi pemuncak klasemen, disusul dengan peringkat 2-nya Persib, terus peringkat 3-nya tuh Madura, keempatnya Rans, kelimanya Semarang, dan keenam Bali. Nah, 6 tim ini itu masih punya eh, peluang yang sama, karena poin mereka tuh nggak beda jauh. Dari Borneo ke Bali misalnya, dari peringkat 1 ke 6 itu masih ada, atau cuman beda 5 poin. Bali kan saat ini poinnya 30, yang tadi baru aja menang lawan Tangerang ya. Sekaligus jadi match terakhir di putaran pertama ini. Eh, nah, kalau dari peringkat 7 ke bawah itu baru poinnya bedanya agak jauh, beda 6 sampai 8 poin. Kalau untuk yang tiga terbawah itu ada Arema, ada Bogor, ada Bayangkara. Bayangkara bahkan sampai putaran ke-17 ini itu baru ngumpulin 7 poin, masih kurang dari 10 poinnya. Dan mungkin ini harapan sebagian besar juga, pengennya Bayangkara tuh kalau bisa degradasi. Untuk Persikabo dan Arema, memang gue udah ngelihat permainan mereka selama 17 match ini. Kalau untuk seperti kayak misalnya kayak Persikabo itu memang di musim ini mereka turun drastis, bahkan seperti sama kayak musim lalu, tapi musim ini tuh lebih turun lagi. Kalau mereka nggak bisa memperbaiki performa mereka di paruh musim kedua ini, mereka udah hampir pasti akan degrad. Sama kayak Arema. Arema semenjak kejadian tragedi Kanjuruhan Malang tahun lalu sampai ke musim ini, mental mereka tuh belum membaik. Dan dengan mental mereka belum membaik, otomatis performa itu akan pengaruh ke performa mereka, dan itu terbukti mereka jadi eh, posisi 3 dari bawah, alias penghuni zona merah, zona degradasi. Gue bahkan pernah bilang di video gue yang udah agak lama, mendingan Arema tuh dibikin turun kasta dulu. Supaya kenapa? Untuk supaya mereka bisa memperbaiki mental mereka yang hancur karena tragedi Kanjuran itu. Karena menurut gue percuma kalau mereka dipaksa main di Liga 1, ya hasilnya akan begini. Mereka nggak akan bisa ngikutin karena masih apa ya, eh, terbayang-bayang sama tragedi Kanjuruhan tahun lalu gitu. Gue kan juga udah pernah ngomong seperti itu, dan kalau seandainya mereka nggak bisa memperbaiki, ya beneran akan kejadian sama kayak Bayangkara, sama kayak Persikabo. Tapi bukan berarti mereka bertiga nggak bisa selamat, karena tim lain pun saat ini juga ada yang kalau seandainya di putaran kedua performanya masih sama, bahkan mungkin menurun, ya tim-tim kayak Sleman, kayak Persita, bahkan kayak Persija Jakarta. Persija itu kan sekarang saat ini kan sementara peringkat ke 13 atau 14 tadi kalau nggak salah gue lihat. Persija itu 5 match terakhir itu nggak pernah menang. Kalau nggak salah 2 kali kalah dan 3 kali seri. BTW seharusnya mereka ketika lawan Rans itu harusnya kan mereka kalah dari Rans ya. Tapi harusnya gue fair, kita harus mengakui harusnya mereka seri, karena bola yang masuk di menit-menit terakhir itu udah lewat garis, dan itu gol. Maka dari itu gue juga berani bilang bahwa kita ini darurat VAR. Kita sangat darurat VAR. Tapi sayangnya VAR baru akan digunakan kalau jadi itu bulan Februari nanti. Mungkin itu setelah Piala Asia Senior, ya kan? Dan di putaran pertama ini gue juga mau review sedikit soal supporter. Beberapa kali supporter tuh apa ya, banyak supporter yang membuat kericuhan, termasuk ketika tandang. Padahal kan jelas-jelas peraturan di musim ini adalah supporter itu sebenarnya eh, sedang nggak boleh away atau bertamu ke stadion tim lain. Tapi gue banyak banget ngelihat tim-tim eh, yang supporter dengan basis besar itu tetap ada yang memaksa ke stadion tim lawan, dan terbukti mayoritas hampir selalu terjadi
kerusuhan. Tapi untungnya nggak ada yang menelan korban jiwa sih. Untung aja. Tapi kan gue sering lihat akibat dari bentrokan itu beberapa masuk RS lah, ada yang sampai luka-luka, ada yang sampai berdarah, walaupun memang nggak menelan korban jiwa ya. Tapi kan kalau bisa kan hal-hal seperti itu kan kita hindarin lah, jangan sampai kita jadi bentrok gitu. Walaupun sebenarnya gue juga nggak setuju sih dengan peraturan supporter nggak boleh away, tapi karena peraturannya seperti itu, kalau bisa untuk saat ini ya kita turutin aja dulu. Nanti juga kan udah ada wacana Ketum PSSI Pak Erick Thohir kemungkinan akan menghapus peraturan itu. Jadi kita yang supporter away itu udah bisa tandang lagi dengan sah dan legal ke stadion lawan. Walaupun saat ini belum diberlakukan ya, gitu. Dan untuk wasit. Nah, kalau untuk wasit, eh, memang dibanding tahun lalu, performa wasit ini terbilang cukup meningkat. Contohnya, yang paling kelihatan adalah ketika hakim garis menentukan bolanya offset atau enggak, atau si pemain offset atau enggak. Kalau tahun lalu dari semua match yang gue tonton 90% itu yang dari semua offset yang ada itu sebenarnya 90% kan enggak offset, hanya 10% yang beneran offset kan. Tapi kalau untuk tahun ini yang gue lihat 80% tuh beneran memang sudah offset. Jadi dari situ aja kita udah lihat bahwa memang hakim garis dan wasit mengalami perubahan yang cukup signifikan. Walaupun bukan berarti sempurna, ya enggak juga. Kayak contohnya yang gol Persija yang nggak disahkan ke gawang Rans itu kan salah satu keputusan wasit yang paling fatal. Dan yang gue ingat lagi adalah ketika wasit membatalkan penalti yang seharusnya didapatkan oleh Kediri ketika menjamu Surabaya, ya kan? Walaupun memang itu setelah dilihat dari tayangan ulang dari arah depan, itu memang nggak penalti. Karena si Song itu memang kakinya udah kena bola dulu. Jadi memang harusnya corner dan nggak pelanggaran. Sebenarnya keputusan wasit pada akhirnya benar, tapi yang menjadi apa ya? Yang menjadi pemicu bentrok ini adalah dia udah ngambil keputusan dulu di awal bahwa itu penalti. Tapi ketika dia udah call dengan hakim garis, akhirnya dia memutuskan penaltinya batal. Dan itu memicu kemarahan para pemain Kediri dan juga supporter gitu loh. Memang keputusannya pada akhirnya tuh benar, memang karena memang nggak penalti. Cuman kan keputusan awalnya lah yang disayangkan. Kenapa harus dibikin penalti kalau memang ternyata sebenarnya nggak penalti kan gitu. Cuman ya intinya memang seperti tadi gue bilang, kita ini sangat darurat VAR. Kita butuh VAR. Cuman ya kita harus sabar menunggu baru bisa terrealisasi bulan Februari nanti. Dan kita berharap kinerja wasit setelah ada VAR ini, kinerja wasit bisa jadi lebih baik lagi kalau bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil maupun kesalahan-kesalahan fatal. Kalau misalnya sempurna 100%, menurut gue itu nggak mungkin. Pasti bakal tetap ada kesalahan-kesalahan kecil. Cuman semoga kesalahan kecilnya ini, kerugian yang dialami oleh klub atau si pemain itu nggak besar gitu loh. Jadi nggak akan memantik kemarahan yang bener-bener dalam gitu loh. Dan gue juga berharap semoga di putaran kedua ini semua tim bisa ningkatin performanya sehingga liga tercinta kita ini, liga yang paling teranjay ini makin seru. Baik yang di papan bawah ini bukan semoga ya, tapi mereka wajib untuk ningkatin performanya karena kalau enggak ya udah goodbye Liga 1. Mereka bakal degra. Walaupun memang ada tim yang gue harap di situ ada satu tim yang gue harap degra sih. Cuman kan intinya kalau secara profesionalnya dia tim ini harus bisa ningkatin performa, apalagi poin yang dikumpulin selama 17 match ini 10 aja tuh nggak nyampe. Baru berhasil ngumpulin 7 poin. Terutama untuk tim-tim yang di atas ini, pasti mereka akan bersaing seperti Borneo, Persib,
Rans, Madura, Bali, Semarang, bahkan mungkin Dewa, mungkin Barito gitu. Jadi semua tim tuh masih punya peluang yang sama lah. Karena poinnya juga nggak beda jauh, terutama yang peringkat 1 sampai 6. Kalau mereka konsisten terus kayak kayak Persib itu 10 kali nggak kalah, 7 kali menang dan 3 kali seri. Borneo hanya sekali kalah waktu lagi tandang ke Surabaya. Maka dari itu, kalau seandainya contoh Borneo Persib ini konsisten sampai akhir musim, ya mereka akan jadi salah 2 tim yang masuk ke top 4 ke Championship Series. Karena kan untuk musim ini kan 4 tim terbaik kan itu akan masuk ke semifinal atau ke Championship Series gitu. Dan apa ya? Intinya gue berharap kayak supporter pun semakin bijak. Sementara kalau bisa diusahakan jangan away dulu. Karena biar gimana pun Pak Erik itu belum memperbolehkan ya, kalau yang gue tahu. Tapi kalau nanti sudah diperbolehkan silakan kalian mau away, tapi jaga jangan sampai bentrok dengan tim tuan rumah karena bentrokan tuh sangat dihindari. Hindarilah bentrokan karena itu bukan bukan cuma sekedar lu mungkin berdarah masuk rumah sakit, tapi nyawa lu juga terancam. Ingat, nyawa itu nggak ada yang jual, bro. Dan untuk wasit, tingkatin lagi kinerja kalian, minimalisir kesalahan. Sebenarnya gue pengen bilang kalau bisa jangan bikin kesalahan sama sekali, tapi itu nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Pasti akan bikin kesalahan, tapi ya makanya dari itu gue bilang minimalisir kesalahan kalian. Jangan sampai kesalahan kalian ini bikin kalian jadinya diuber-uber nanti sama supporter bahkan sama para pemain gitu loh. Tapi untuk wasit nanti bulan Februari mungkin kinerja kalian harusnya sih meningkat dan pekerjaan kalian juga akan lebih mudah karena kalian akan dibantu oleh VAR. Kalau beneran VAR ini dan semoga jadi bulan Februari nanti. Oke, gue rasa segitu dulu aja review sotoy dari gue sepanjang 17 match Liga 1 ini. Sekali lagi nih Liga masih panjang, kalau kayak main bola nih lagi half time. Dan ini nanti akan langsung mulai lagi loh, nanti hari Rabu tanggal 1 November tuh akan langsung mulai lagi match pembukanya kalau nggak salah Madura lawan Bandung ya. Bandung akan tandang ke Madura nanti. Jadi nggak ada libur panjang, tapi akan langsung cuman jeda berapa hari doang. Putaran kedua tuh bakal langsung dimulai gitu loh. Jadi buat semua tim pasti mereka akan berbenah supaya putaran kedua bisa tampil lebih baik lagi. Untuk yang papan atas bisa nyusul Borneo, bahkan mungkin melewati Borneo, dan untuk yang di papan bawah bisa keluar dari zona degradasi, terutama tim kayak Arema ya. Mereka pasti akan berjuang sangat keras untuk keluar dari zona degra. Kalau bisa mungkin akan berjuang untuk 10 besar, tapi seenggaknya peringkat 12, 11, 13 tuh pasti akan berjuang. Oke, kalau gitu segitu dulu aja. Gue bener-bener nunggu juga sih match, kalau boleh out of topic dikit ya. Gue bener-bener nunggu match timnas, baik yang timnas U17 maupun timnas yang senior di pra Piala Dunia nanti. Nanti kalau bisa gue akan bikin juga videonya. Dan itu kalau bisa gue akan usahakan per match. Oke, bye. Ciao.